Pada video penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan siklus Krebs atau sering juga dikenal dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi pada mitokondria. Dan tahapan-tahapan pada siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Tahapan pertama, asetat-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga antara gugus Ac dengan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama siklus ini, dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya islamisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahapan ini terjadi 2 tahapan pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi dan penambahan molekul air yang dikenal sebagai hidrasi. Pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim Econ AC. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini pelepasan ikatan berarti ada elektron yang dilepas. Pula elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NADP sehingga membentuk. Pada tahapan ini terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Karbon ini membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi subnisil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti tahap ini juga terjadi dekarboksilasi dan pelepasan 1 karbon. Karbon ini membentuk molekul karbon dioksida populer. Selain itu, pada tahap ini terjadi reduksi NADP sehingga membentuk enar. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi subnisil CoA, berarti terjadi penambahan Co yang masuk pada reaksi ini, sehingga A-CoA akan berikatan dengan senyawa subnisil, membentuk sinyal CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini itu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan KDP membentuk KTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk KTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik KTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD, membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya tahap yang ketujuh.
terjadi pengubahan fumarat menjadi marat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8 adalah tahap yang paling akhir. Malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NADH+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada karboksilasi oksidatif menghasilkan 2 ACO-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH2, FADH2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs dari kami. Terima kasih sudah menonton video penjelasan mengenai siklus Krebs. Sekian dari kami, saya ucapkan banyak terima kasih.